Oke, halo listener semua, kembali lagi di podcast Cerita Teman, masih bersama dengan gue Victor. Gue Dennis. Dan kita kembali lagi di season kedua, episode yang ke-14. Gitu. Oke. Wow. Apa? Gimana nih, Tor? Ulang lagi. Belum. Ini belum honeymoon. Kita kan recordingnya sebelum honeymoon nih. Walaupun mungkin nanti dirilisnya setelah gue honeymoon, cuma kita podcastnya sebelum kita rekamannya sebelum honeymoon. By the way, gimana dengan kondisi? Oke. Sehat-sehat? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan Lu ya. gimana, Tor? Puji Tuhan sih. Kemarin rapid test hasilnya negatif sih. Puji Tuhan, Tor. Oke. Negatif lah ya. Ya. Langsung aja kita ke topik pembahasan hari ini yang gue dapet info dari lu, kayaknya kita bakal ngebahasnya lumayan dalam nih hari ini. Lumayan teologi. Iya, jadi kan lumayan teologi nih. Jadi hari ini kita akan menanyakan ke lu nih, Tor. Lu nih sebenarnya adalah seorang Calvinis atau bukan? Wow. Kalau lu? Apakah Victor seorang Calvinis? Nah, kalau ini berdasarkan pembicaraan kita nih. Maksud gue tuh nanti tergantung hasilnya. Percakapan kita. Ini kesimpulan ya nanti ya? Enggak lah, kesimpulan ya. Oke. Kalau gitu sebelum kita masuk ke Tor ya, mungkin apa sih yang selama ini lu dengar tentang Calvinis gitu? Yang kira-kira lu tahu tentang Calvinis? Oke, yang gue tahu ya ini sesuai dengan namanya ya. Ini berasal daripada ide ataupun gagasan dari John Calvin, yang dimana dia adalah bisa dibilang reformer dan juga teolog lah ya. Dan betul. dia mengemukakan mengenai doktrin ini, doktrin 5 point Calvinis ini, 5 point Calvin ini yang sebenarnya doktrin mengenai salvation ya. Jadi memang nggak berbicara mengenai keseluruhan aspek dalam kekristenan, tapi berfokus pada doktrin keselamatan, dan doktrin ini sangat kental akan yang kita pernah ngomong sebelumnya, predestination, dan juga ya God sovereign lah, God sovereign istilahnya ke kedaulatan Tuhan. Kebesarannya. Iya, gitu. Jadi itu sih sebenarnya mungkin singkatnya gitu. Mungkin ada yang lupa tambahin nggak deh dari penjelasan gue tadi? Iya benar banget sih. Mungkin ini yang membedakan antara mungkin Calvinis dengan Lutheran ya. Lutheran maksudnya jadi dia lebih ke arah total will of God lah. Jadi intinya segala sesuatu yang terjadi basically itu udah dipredestinasi. Kemudian juga semuanya itu ya kayak kita orang percaya memang kita udah ditentukan. Bukannya kita yang literally kayak oke, gue yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Dan ini yang didasarkan pada beberapa ayat yang nanti akan kita bahas, dan memang ada Calvinis yang terkenal mungkin dengan 4 point, ada juga yang 5 point. Tapi karena kita mau memperpanjang, kita akan bahas yang 5 point hari ini. 5 point itu disingkat dengan kata-kata daripada tulip. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita masuk ke dalam Calvinis ini sendiri ya, jadi intinya adalah Calvinis ini mostly benar ya. Maksud gue tuh ini bukan ajaran yang sesat ataupun salah ya. Jadi jangan bilang bahwa ini adalah ajaran kayak New Age gitu, ajaran ateis lainnya ya. Ini dia mostly based on sola scriptura yang semua orang percaya juga, dan semuanya berdasarkan Alkitab, dan kita punya basic doktrin yang Tuhan Yesus itu semua sama kok. Ini cuman ada perbedaan di dalam hal konteks free will versus predestination ini yang menjadi perbedaan. Tapi basically overall itu kita nggak bilang dia ajaran sesat gitu. Overallnya dia nggak sesat kok. Maksudnya dalam arti dia percaya pada Tuhan Yesus, dia percaya pada grace alone. Maksudnya kita diselamatkan oleh grace, bukan works. Bahkan kita juga Katolik sendiri juga kita nggak bilang sesat kan. Biarpun mereka percaya pada works juga kan. Maksud gue tuh jadi kita jangan bilang Calvinis ini sesat gitu. Beda dengan saksi Yehova yang literally dia menolak Yesus sebagai anak Allah. Dia berarti Yesus adalah manusia. Nah ini beda. Ini karena doktrin utamanya itu udah gugur di situ. Tapi kalau Calvinis ini basically masih mungkin kayak denominasi kali ya, tapi mungkin dia lebih ke arah predestination. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah apakah kepercayaan yang di 5 poin kepercayaan utama yang menjadi pembeda Calvinis ini benar atau enggak sih, dan apakah kita harus percaya sebegitu aja atau enggak. Mungkin itu dulu sih, biar jangan kesannya Calvinis ini sesat nih, ntar ada orang Calvinis sesat jadinya judgmental juga. Jadi maksudnya nggak gitu kok, maksudnya bukannya dia sesat gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja mungkin ke slogan yang tulip tadi. Yang pertama, tulip adalah T kan. Huruf T itu mengacu kepada total depravity, di mana semua orang daripada yang lahir daripada stoknya si Adam itu udah
berdosa sehingga manusia tuh terakhir berdosa, which is gue setuju sampai sini. Iya nggak sih? Siapa yang nggak setuju? Kita semua terakhir berdosa. Ini kita setuju sampai di sini. Tapi yang bikin kita tidak setuju adalah di mana dia berpikir bahwa karena kita terakhir berdosa, maka nggak ada kemampuan lagi untuk kita bisa memilih Tuhan. Didasarkan daripada ayatnya, gue bacain aja langsung ya, biar cepat ya. Karena banyak ayat nih nanti. Markus 7, di Markus 7 itu 21-23 dikatakan gitu. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kemudian di Roma 6 ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Kemudian di 1 Korintus 2 ayat 14, tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, dari ayat-ayat ini aja kita udah tahu poinnya gitu. Poinnya adalah basically manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Kenapa? Karena bagi mereka itu adalah suatu kebodohan. Which is, kalau kita lihat dari ayat ini loh, at some point kita dapat logikanya si Pastor John Calvin ini ya. Maksudnya karena manusia duniawi tidak dapat memahami sesuatu yang rohani. Dan kemudian juga dari dalam hati timbul segala pikiran jahat segala macam. Kemudian di Roma juga dikatakan tadi, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Hamba dosa yang dimaksud di sini adalah kita terlahir udah berdosa. Artinya kita hamba dosa sehingga kita bebas dari kebenaran. Kita nggak bisa memahami kebenaran dan kita nggak bisa memilih kebenaran basically. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana, Tor? Sebelumnya nih, gue mungkin mau kasih disclaimer dulu kali ya. Iya. Disclaimer pertama adalah ngomongin mengenai Calvin sini, ya betul yang lo bilang tadi, ini bukan sesuatu yang sesat. Ini hanya sebenarnya masalah interpretasi lah ya, interpretasi yang berbeda. Dan bicara mengenai interpretasi sebenarnya mungkin kalau teman-teman yang umum nggak tahu ya, cuma banyak banget interpretasinya. Nggak cuma Calvinis doang, ada namanya Arminianisme itu juga ada, dan beda-beda lah interpretasinya. Nah, itu yang pertama. Dan kedua adalah bicara mengenai ini, sebenarnya ini lumayan termasuk dalam deep theological issue ya, which is sebenarnya jujur kalau gue sendiri pun gue tidak memiliki teologi yang cukup dalam. Jadi kayak jadi mungkin apa yang gue katakan ini pendapatnya gue ya, bukan yang gue mengklaim ini apa yang gue pendapat gue benar ya, karena nanti kalau gue yakin banget gue benar, nanti muncul aliran baru. Victorian ya, Victoris. Jadi gitu. Jadi ini pendapat gue aja sih. Jadi kalau yang pertama total depravity itu ya gue setuju sama lu sih. Jadi gini, gue sih setelah gue mendalami lagi mengenai Calvinis ini, menurut gue Calvinis memiliki nilai kebenaran sih, punya the truth-nya ada gitu. Cuma menurut gue kayak mungkin nggak sepenuhnya atau nggak komplit sih menurut gue. Contoh kayak tadi dibilang dibilang kayak tadi bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa, bener banget, dan semua manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, gue setuju banget di situ. Nah, bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia, itu gue setuju. Cuman titik di mana manusia nggak bisa memilih itu menurut gue itu mulai agak gue kurang setuju gitu sih, gitu. Karena menurut gue terlepas daripada apapun itu, menurut gue tetap aja sih, karena menurut gue gini, menurut gue sih simpelnya gini, kita bisa selamat kalau kita punya iman kan. Manusia kan bisa diselamatkan kalau mereka punya iman. Nah, masalahnya iman itu adalah sesuatu yang lu pilih apa enggak, gitu Kak. Ya kan, maksudku kalau iman itu adalah sesuatu yang lu punya pilihan bebas untuk memilih, berarti harusnya ada peran manusia di situ juga, gitu. Walaupun sebagian besar dari Tuhan ya, karena Tuhan sendiri kan yang turun, Tuhan sendiri yang mati, Tuhan sendiri memberikan kasih karunia. Yes, sebagian besar Tuhan memang, tapi menurut gue ada peran kecil dari manusia adalah untuk mau menerima dan memilih untuk beriman sama Tuhan. Nah, menurut gue jadi kayak bukan sepenuhnya manusia nggak bisa sih. Maksud gue kayak ada peran manusia juga gitu menurut gue di sana, yang di poin pertama ini agak nggak terlalu dibahas gitu menurut gue di poin pertama ini. Highlight ya. Iya, kalau itu gimana deh? Iya, gue setuju sih, Tor. Mas gue tuh kayak memang kita kan justru yang kayak kata lu bilang, justru kasih bukti daripada kasih itu sendiri ya free will. Kalau nggak ada free will itu bukan kasih sebenarnya, basically. Dan God is love, Tuhan itu kasih, dan of course dia juga mau kita mengasihi dia karena free will, bukan karena baik paksaan ataupun sesuatu yang sebenarnya kayak menjadi robotisasi ya. Maksudnya kayak literally kayak Tuhan membawa dirinya sendiri at some point kalau menurut gue jadinya. Kalau misalnya
Dia Iya. menciptakan manusia, terus dia juga yang memilih, kalau dia memang dari awal memilih, kenapa dia harus taruh pohon itu? Mending nggak usah ada pohon kan. Jadi Betul. nggak usah ada saling memilih, semua orang udah aman. Nah, menurut gue di sini gue nggak setuju. Dan tapi di sini gue juga nggak bilang bahwa Calvinis ini 100% salah, karena memang benar banget dia memiliki partial truth, di mana maksudnya ada unsur-unsur kebenaran. Memang sebelum kita menerima Yesus, kita adalah hamba dosa, which is ada nature dosa di sana, tapi bukan berarti kita nggak bisa memilih gitu ya, bukan berarti kita nggak ada kemauan untuk mengenal Tuhan gitu, bukannya berarti kita nggak bisa punya kemauan itu juga. Maksud gue tuh kayak literally kayak Paulus sendiri juga kan, dia bilang bahwa dia ingin dari dalam hati, dia ingin tapi dia tidak mampu. Nah, kemampuan inilah yang disuplai oleh grace, ini gue percaya. Tapi ada kemauannya itu ya kemauan kita gitu, maksudnya kita mau tapi kita nggak bisa, bukannya kita nggak mau dan kita nggak bisa. Nah, ini yang mungkin berbeda. Yang si Calvinis ngomong adalah kalau total depravity itu adalah kita nggak mau dan kita nggak bisa, kecuali Tuhan yang nentuin gitu. Nah, ini gue nggak setuju. Gue setuju kita nggak bisa, gue setuju. Tapi gue setuju bahwa kita bisa mau kok. Kemauan itu dari kita, bukannya ya bisanya dari Tuhan. Tapi maunya itu kalau menurut gue dari kita. Dan bukti bahwa kalau gue nggak salah lihat ya, maksudnya dari gue nggak salah baca dari seluruh Alkitab, cuman ada 2 orang yang dari janin itu sudah memiliki Roh Kudus. Cuma satu sih literally, karena itu adalah Yohanes Pembaptis. Karena Tuhan Yesus itu memang dikonsif oleh Roh Kudus, tapi dia baru dibaptis setelah Yohanes yang baptis ya. Tapi Yohanes Pembaptis itu udah punya Roh Kudus dari ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus yang baby leap, dan itu dari Roh Kudus gitu ya. Jadi kalau semua orang memang ditentukan untuk selamat, maka Roh Kudus itu, salah satu tujuan Roh Kudus itu adalah untuk seal atau untuk memateraikan orang-orang pilihannya. Maka kalau memang Tuhan memilih secara paksaan tadi, maksud gue tuh secara total, maka seharusnya setiap orang percaya udah punya Roh Kudus dari sama seperti Yohanes Pembaptis. Tapi kenyataannya bahwa cuma Yohanes satu-satunya kayak satu special case yang ada di Alkitab, di mana dari janin dia udah menerima Roh Kudus. Itu cuma ada satu. Dan dari situ kita tahu sebenarnya ada orang yang memang dipilih untuk, tapi nggak semua. Maksud gue itu special case ya. Maksudnya ada orang yang memang ditentukan, sama kayak Enoch dan Elia ya. Banyak orang benar tapi nggak semuanya di rapture. Maksudnya tuh bahkan Musa nggak di rapture. Musa harus mati gitu. Jadi ini yang menurut gue kita harus tidak menjadikan sesuatu yang mungkin spesial menjadi sesuatu yang general gitu. Jadi sama seperti jodoh di tangan Tuhan atau manusia. Adam aja dibikinin Hawa ya. Maksud gue ini nggak bisa lo jadikan contoh untuk general, karena Adam nggak punya pilihan pada saat itu. Maksudnya Hawa harus diciptakan dong. Nah, ini maksud gue tuh nggak bisa dijadikan sesuatu yang general. Sesuatu yang spesial nggak bisa jadi sesuatu yang general, dan nggak bisa menjadi doktrin yang kita terima begitu aja sih. Itu basically. Betul. Oke, kita masuk ke slogan yang kedua ya. Kalau tadi kan tulip ya, yang kedua adalah nih. Unconditional election, di mana Tuhan menyelamatkan orang yang dipilihnya. Ini yang didasarkan seringkali pada ayat-ayat Alkitab. Kalau kita baca terjemahan bahasa Inggris tuh di-elect. Bahkan di Revelation dikatakan juga, ya yang dipilih, dikatakan juga bahwa pada hari akhir si iblis juga bahkan akan berusaha deceive untuk menipu di-elect gitu, orang-orang yang terpilih. Nah, dari sinilah yang sebenarnya nyambung ke yang tadi, cuman bedanya adalah ini lebih mengacu pada unconditional election, adalah Tuhan menyelamatkan orang-orang yang memang dipilih dia gitu. Jadi mustahil manusia kita bisa memilih Tuhan tanpa Tuhan campur tangan gitu untuk supaya kita memilih dia. Kalau menurut lu gimana tuh unconditional election ini? Sebenarnya sih sebenarnya kalau teman-teman belajar mengenai tulip ya, sebenarnya tuh satu poin itu berhubungan dengan poin-poin lainnya sih. Jadi sebenarnya poin 1 nyambung ke poin 2 nyambung ke poin 3. Jadi sebenarnya ya karena 5 poin ini berdasarkan suatu konsep yang sama sih. Konsep di mana ya God total, kedaulatan Tuhan yang penuh. Jadi benar-benar Tuhan itu memiliki kedaulatan penuh, di mana manusia itu benar-benar nggak punya kontrol lah terhadap keselamatan itu. Ya benar-benar keselamatan itu benar-benar di tangan Tuhan dan sesuai dengan kemauan Tuhan. Jadi itu sih. Dan which is yang baik lagi sih kalau mengenai unconditional election sih, menurut gue kayak ya gue juga tidak sepenuhnya setuju sih gitu, bahwa ya yang kayak kita bahas tadi, bahwa ya menurut gue contohnya kayak saat Yesus manggil murid-muridnya gitu, itu kan bukan suatu paksaan juga kan, bukan Yesus bilang kayak lu harus ikut gue, tapi kan memberikan pilihan juga. Dan ada ceritanya juga diceritakan, ada juga yang menolak kan, walaupun gue nggak tahu itu kayak ada yang anak muda yang sudah berlaku baik, cuman pas disuruh ya udah ikut aku dan jual semua hartamu, dia menolak juga akhirnya. Jadi kayak
Jadi sebenarnya gue melihat bahwa kayak iman itu adalah sesuatu yang diberi manusia punya free will untuk memilih gitu. Jadi menurut gue kalau dan menurut gue kayak unconditional election ini punya dampak yang menurut gue kurang baik sih, karena kan istilahnya gini, berarti kan Tuhan hanya apa ya, Tuhan sudah memilih kan mana yang mau diselamatkan, mana yang enggak gitu kan. Otomatis bayangin dampaknya kepada apabila semua orang Kristen punya pemahaman seperti ini, dampaknya pada pelayanan tuh jadinya negatif loh. Gitu, bayangin Betul. kalau kita melayani seorang terus orangnya di awal udah nolak, oh udahlah mungkin dia memang bukan yang terpilih. Iya, Buat apa kita berusaha keras untuk meyakinkan dia atau enggak berusaha keras untuk preach ke satu buah bangsa, itu mungkin bangsa nggak terpilih aja. Gitu. Jadi kayak akhirnya kita membedakan nih kasihnya Tuhan buat kita sama kasihnya Tuhan buat dia. Gitu. Jadi kayak padahal kan harusnya kan kasih yang sama yang dari Tuhan yang mengasihi kita unconditional kan. Dan Tuhan bilang gitu, sebagaimana aku melakukan pada kamu, kamu melakukan pada mereka gitu. Jadi harusnya ya unconditional love you yang kita lakukan pada mereka. Cuman kayak ya kalau konsepnya bahwa Tuhan aja memilih kita dengan beda-beda gitu ya, otomatis kan harusnya itu takutnya membuat orang berpikir juga ya udah gitu, ngapain kita pursue atau enggak pursue orang untuk pindah ke Kristenan kalau mungkin dia bukan orang yang terpilih gitu. Menurut gue itu sih. Bener sih. Lalu gimana? Iya bener banget sih Thor. Kalau menurut gue sih ya memang gue setuju sih, dan unconditional election ini yang sebenarnya ini yang mungkin paling gue nggak setujui daripada Calvinis, karena ini membuat orang yang bisa salah mengerti, kita berpikir bahwa kita lebih spesial daripada orang lain, we have something gitu loh, we have something yang orang lain nggak punya, orang nggak punya, dan ini menurut gue tuh jadi pemisah gitu, jadi dinding pemisah. Ini akhirnya yang kalau kita lihat kisah World War II ya, Hitler juga apa ya, dia merasa ada yang spesial daripada ras Jerman gitu, the best race. Nah, iya, dan dia merasa bahwa mereka punya gen yang terbaik, dan itu yang membuat mereka mau menguasai bumi kan. Dan kalau kita memiliki pola pikir yang unconditional election, berarti gue juga spesial, lu nggak spesial itu. Dan ini meniadakan kasih itu sendiri, berarti kasih itu nggak general, nggak untuk semua orang. Dan apa ya, kita juga nggak, maksudnya kayak ketika unconditional election, berarti ada orang-orang yang memang sengaja diciptakan untuk masuk neraka aja gitu ya, maksudnya berarti kan apakah itu love gitu, apakah Tuhan sejahat itu untuk sengaja aja gitu untuk menciptakan manusia, satu dilempar ke neraka, satu masuk ke surga? Apa itu kita cuma berada di permainan Tuhan? Maksud gue tuh secara, kalau memang kita pakai logika ini, berarti kita semua sebenarnya berada di permainan Tuhan yang gue menentuin nih, gue bikin manusia, gue tahu sih nanti akhirnya gini, berarti separuh gue masukin neraka lah, ini gue gak suka, yang ini yang gue pilih, yaudah ini masuk surga gitu. Jadi ini yang apa ya, membuat kita juga jadinya judgmental juga gitu. Ya udahlah, kalau misalnya itu orang emang nggak percaya, berarti emang dia nggak dipilih, nggak spesial itu dia. Kalau misalnya, dan apa ya, ini membuat evangelizing juga nggak efektif dan nggak ada gunanya lagi ya. Maksudnya kayak kan udah Tuhan yang milih. Gue capek-capeknya gue usaha juga nggak akan ada yang berubah. Kalau memang misalnya orang tua gue juga nggak dipilih, maksud gue kalau memang anak gue nggak dipilih, ya udah biarin aja dia mati gitu. Maksud gue tuh apakah kita harus kayak gitu? Dan gue nggak percaya sih, karena memang gue percaya Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang apa ya, boleh gue bilang bukan Tuhan yang seperti itu gitu, bukan Tuhan yang literally dia yang menentukan semuanya, enggak. Gue percaya bahwa dia berkorban segala sesuatunya untuk memampukan kita, tapi pilihan itu didasarkan pada manusia sendiri. Dan gue juga percaya bahwa unconditional, kalau ngomong unconditional dalam arti bahwa kita nggak pantas, tapi kita juga masih, semua orang dipilih, hanya aja kita mau milih Tuhan apa enggak. Ini yang gue percaya. Jadi unconditional election, kalau kita ngomong soal Tuhan memilih manusia secara keseluruhan, itu oke, gue setuju. Meskipun manusia nggak pantas kan, tapi Tuhan turun, itu gue setuju, unconditional. Tapi untuk kita memilih Tuhan itu bagian kita kan, maksudnya unconditional, siapapun yang milih gue, istilahnya kalau Tuhan ngomong unconditional ini artinya adalah gue memberikan itu untuk semua, tapi bagian lu mau milih gue apa enggak? Oke, itu gue setuju. Cuman kalau konteksnya adalah unconditional, berarti Tuhan yang sebenarnya itu nggak unconditional kalau Tuhan yang milih gitu. Itu conditional dong. Itu conditionalnya adalah kondisinya berdasarkan Tuhan yang pilih. Ya nggak sih? Bukan kita yang milih kan? Itu bukan unconditionalnya, itu hilang jadinya. Karena kalau unconditional berarti kita yang milih dong. Kan unconditional. Gue bisa terima, gue bisa nggak terima. Tapi kalau ini unconditional tapi gue nggak punya pilihan, itu berarti conditional. Karena itu Tuhan yang milih. Itu kalau menurut gue kali ya. Nah itu sebenarnya menurut gue ini Den. Kenapa disebut unconditional? Karena perspektifnya ini,
perspektifnya istilahnya dari Tuhan gitu istilahnya, bukan dari kita. Kalau dari kita sih Mhm. memang itu kondisional berarti ya. Cuman kalau Iya. kayak dia mencoba untuk melihat dari perspektif Tuhan bahwa kayak kalau Tuhan melihatnya kan istilahnya ya kan Tuhan yang sovereign ya. Tuhan itu bebas dong melakukan Iya, apapun yang dia mau. Jadi kalau ketika dia betul. memilih ya kalau buat Tuhan sendiri suka-suka dia gitu karena ya kan yang mereka tadi kan kedaulatan Tuhan. Jadi kalau Tuhan Mmm. mau yang sebagian yang selamat ya jadi gitu sih menurut gue pada perspektifnya aja gue sih yang membuat gitu. Iya, iya mungkin itu yang Mm, mungkin kita kalau gue paling nggak setuju dengan slogan yang kedua ini kali ya, mm, maksudnya untuk karena gue nggak merasa there is something special dengan orang-orang yang percaya more than orang-orang yang tidak percaya dalam arti sebelum kita selamat ya. Kita mm, menjadi spesial karena kita menerima Tuhan, ada Tuhan Yesus di sana di dalam diri kita, itu yang buat kita spesial, tapi out of Jesus gitu loh, di luar Yesus sebenarnya nothing different kok. mm, Untuk orang yang percaya, orang nggak percaya, nggak ada bedanya gitu. mm. Itu yang gue nggak setuju ketika kita punya pola pikir bahwa Tuhan menentukan, karena kalau Tuhan menentukan berarti there's something special with you, sehingga Tuhan memilih lu dan nggak memilih gua misalnya. Ya, Iya nggak sih? Maksudnya berarti something with you dong. Maksud gua, kok nggak dipilih? Lu bayangin kalau kita lagi ngobrol, terus gua nggak dipilih gitu. Bete banget gak sih gua? Maksudnya, wah ya, lu ya, sih bisa, ini akhirnya kepahitan kan. Maksud gua tuh ini yang gua paling nggak setuju. Gitu. Oke, kita ya, masuk lagi ke tulip L yang ketiga. ya. Slogan yang ketiga adalah limited atonement. Tuhan mati bagi orang-orang yang udah ditentukan tadi. Yang Ya, tadi ini kan balik ya nyambung lagi, kita nyambung nyambung lagi. lagi. Bukan untuk semua orang, didasarkan kepada Matius 20 ayat 28, gue bacain. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, bukan semua orang, banyak orang. Oke, lanjut lagi di Ibrani 9 ayat 28. Dikatakan demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, Hmm. kalau menurut lu gimana tuh? Untuk banyak bukan untuk semua orang. Nah kalau kalau poin kedua tadi adalah hal yang paling lo nggak setuju, nah kalau gue poin ketiga ini sih yang paling gue nggak setuju. Hmm. Karena sebenarnya yang Hmm. itu soal mention tadi kan ada yang bilang ada 5 point, 4 point kan. Nah biasanya umumnya Ya, ya ya. orang yang 4 point tuh nggak percaya yang tiga itu Hmm. gitu. Limited Hmm. tahun ini gitu karena gue sih percaya gini, terlepas daripada kosakata dari banyak orang ya menurut gue kayak karena pada dasarnya menurut gue kayak karena manusia punya free will ya menurut gue mustahil untuk Hmm. semua orang percaya gitu Hmm. karena ya kalau semua orang percaya berarti nggak ada pilihan gitu maksud gue pilihan ada kan berarti ada Hmm. orang yang memilih untuk enggak kan jadi menurut gue kayak dan kayak jelas banget ya kalau ada ayat lainnya gitu kayak Yohanes 3:16 gitu bahwa kayak 16 ya. iya bahwa ya Tuhan memberikan anak yang tunggal untuk dunia ini kan. Jadi kayak untuk Betul. semua orang dan juga dikatakan bahwa Hmm. gue lupa di Matius sama Markus yang bilang kalau Yesus datang bukan untuk orang yang sehat gitu, tapi buat orang yang sakit gitu kan. Justru Bukan justru orang benar dan itu. iya, justru berkali-kali Yesus bilang dia datang buat orang-orang yang berdosa justru kan. Betul. Jadi menurut gue kayak gue sangat-sangat nggak setuju sih sama limited atonement ini sih gitu karena menurut gue ya Tuhan datang tuh buat semua orang gitu dan Mhm. kalau Tuhan datang hanya untuk sebagian orang berarti kita nggak Hmm. bisa nyalain orang-orang yang nggak terpilih gitu istilahnya orang-orang yang nggak terpilih Hmm. kita salahin dia karena mereka nggak milih Tuhan gitu nah kan jadi kayak Hmm. bukan salah gue dong kan bukan gue yang mau itu ya Iya. ya Iya. Tuhannya karena Tuhan udah nyeting gue nggak Hmm. memilih dia ya gue nggak milih dia jadi kita atas dasar apa Hmm. gitu kita bilang orang atau nggak menyalahkan orang karena dia nggak milih Tuhan gitu nggak ada gitu karena memang bukan Hmm. dia yang milih kok Tuhan yang milih gitu jadi Hmm. itu sih yang gue nggak setuju dari Wow. L ini lu gimana Iya, bener banget sih. Gue juga setuju dengan apa yang lu ngomong bahwa di Yohanes 3 ayat 16 ini udah paling clear ya. Maksudnya gimana caranya seorang Calvinis bisa membantah hal bahwa for God so loved the world, bukan for God so loved the elect gitu loh. For God so loved the world, semua orang gitu. Karena Tuhan begitu ngasih semua orang sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal untuk semua orang. Tapi di sini kalau limited atonement ini yang dikatakan bahwa di Matius 20 ayat 28 dikatakan bahwa untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Gue percaya maksud bagi banyak orang adalah bagi banyak orang yang menerima karena memang ya betul Tuhan kan menebus untuk semua orang. Tapi tebusan itu hanya berlaku bagi orang yang menerima. Ini yang iya mungkin konteksnya biar lebih spesifik dan lebih tepat adalah
Kalau gua nggak terima ya gua nggak ditebus. Nah maksudnya gitu sehingga tebusannya jadi limited. Kalau dia ngomong limited dalam hal ini, gue setuju. Jadinya limited dong karena Iya. manusia yang melimit Tuhan. Iya nggak sih? Kalau gue nggak mau terima Tuhan, gue melimit Tuhan. Dia nggak bisa jadi tebusan buat gue, tapi dia mau menebus gue. Nah Iya. maksudnya dia udah bayar bahkan. Gue tinggal say yes dan gue ditebus. Nah jadi ketika kita ngelihat ada orang yang berusaha pakai kata limited atonement ataupun membawa satu ayat ke konteks yang berbeda ya, kita harus berpikir lebih kritis ya. Maksudnya untuk terutama kita harus banding dengan konteks ayat-ayat yang lainnya yang tadi lu ngomong Yohanes 3 16, kemudian juga Tuhan juga datang untuk orang berdosa, which is kalau misalnya kalau dia cuman dia udah memilih sebelumnya siapa aja yang diterima, dia nggak perlu preaching kepada semua orang gitu loh. Dan dia juga nggak perlu menyuruh kita untuk preaching ke all the world ya. Pilih aja gitu maksudnya kayak anyway kemana yang mana yang selamat gitu, nggak usah ke semua orang, jadinya bertabrakan dengan doktrin lainnya gitu sih. Oke, kalau gitu kita udah setuju sampai ke L. Kita lanjut lagi ke slogan yang keempat, I, yaitu adalah irresistible grace, di mana God's grace itu diberikan secara free ataupun cuma-cuma, tidak didapatkan dengan pekerjaan dan tidak dapat ditolak. Nah, jadi kalau sampai tidak didapatkan dengan works itu kita masih setuju mungkin ya. Tapi di sini ada irresistible-nya, grace itu nggak bisa ditolak gitu. Dan basically adalah Tuhan mensupply grace di dalam kita supaya kita nggak bisa menolak tapi but to accept it gitu loh. Maksudnya kayak we cannot help it. Maksudnya nah di dasarnya pada ayat-ayat di yang pertama adalah Yohanes 6 ayat 28 sampai 29 gue bacain. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus pada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Oke, jadi inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ini kalau pakai bahasa Inggris, this is the works of God gitu loh sebenarnya. Jadi pekerjaan Tuhan. Kemudian di Roma 9:16 dikatakan gitu. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Nah, jadi daripada kemurahan hati Allah. Jadi tidak tergantung pada kehendak atau kerja keras manusia, melainkan pada Allah yang memiliki belas kasih. Kemudian dikatakan di Filipi 2 ayat 12-13, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Nah, di sini lebih jelas lagi dikatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Nah, disinilah yang membuat slogan daripada irresistible grace ini muncul gitu, di mana Tuhan yang mengerjakan di dalam kita sehingga kita nggak bisa menolak, we cannot help it gitu. Tapi ya kita akan lakuin apapun yang kemauan Tuhan karena Tuhan juga yang mengerjakan sebenarnya. Gimana menurut lo? Gue setuju dalam hal grace gitu. Gue setuju banget kalau grace itu adalah sesuatu yang memang sepenuhnya dari Tuhan. Itu grace itu 100% from God lah, nggak ada unsur manusia dalam grace. Dan tapi gue nggak setuju sama irresistible-nya. Maksudnya karena gini, karena menurut gue kasih karunia Tuhan memang untuk semua orang, dan tapi menurut gue gini, bagaimana sih orang bisa mengakses grace tersebut? Apakah nggak butuh akses? Apakah semua orang literally menerima kasih karunia Tuhan? Kan nggak lah, maksud gue kan untuk bisa mengakses grace tersebut kan butuh butuh iman gitu kan. Buat orang yang nggak punya iman atau yang nggak percaya sama Tuhan kan grace tersebut nggak bisa diakses kan sebenarnya. Dan jadi baik lagi maksud gue kayak, dan kalau kenapa gue nggak suka dengan konsep irresistible, karena itu kayak kesannya kalau lu nggak mau pun tapi lu harus mau. Maksudnya kayak irresistible gitu kan, maksudnya kayak ya lu literally artinya lu nggak bisa menolak, bener kan? Betul. Jadi grace itu tuh jadi kan konsepnya tuh dipaksakan ke dalam kehidupan, bukan menjadi sebuah hadiah gitu. Kalau hadiah kan beda ya. Hadiah itu kan kayak ya lu terima dengan senang hati dan lu ada kesempatan buat lu menolak. Tapi kalau dipaksakan tuh kayak lu mau nggak mau lu harus mau gitu. Dan itu yang konsep yang menurut gue kayak nggak pas lah di gue, dan kayak dan gue pernah baca ayatnya nih di Kisah Para Rasul 7 ayat 1 ya. Gue bacanya dibilang mungkin ada, hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Jadi kayak di sini kan kamu menantang Roh Kudus kan, artinya orang-orang ini sudah punya Roh Kudus sebenarnya.
Tapi mereka selalu Hmm. menentang Roh Kudus. Ini menurut gue kayak di sini menunjukkan bahwa sebenarnya orang-orang yang percaya pun juga masih punya pilihan loh gitu untuk Hmm. kayak menentang Roh Kudus itu sendiri, which is ya Roh Kudus kan ya istilahnya ya kasih karunia juga dari Tuhan kan. Jadi Mhm. itu sih sama mungkin satu poin lagi gue mau sampaikan adalah kayak ada satu buah kayak waktu itu di kedua di apologetik gitu ya, ada orang yang bertanya Mhm. kenapa sih Tuhan tuh nggak nunjukin mukanya aja di langit gitu, kayak pada Mmm. suatu hari tertentu Tuhan nunjukin mukanya di Mhm. langit dan ngomong gitu. Mhm. Jadi orang pasti kan semua orang percaya kan. Tapi kenapa Tuhan itu kayak misterius gitu loh kan? Maksudnya Mmm. nggak menunjukkan dirinya tuh secara sejelas itu gitu. Gamblang ya? Iya Mhm. kan, kalau tiba-tiba Tuhan ngomong di langit gitu, muka bisa dilihat kan orang Mmm. nggak ada yang bisa berargumen kan, gitu. Nah tapi Mhm. kayak yang gue percaya adalah kalau Tuhan menampakkan dirinya seperti itu artinya Tuhan nggak memberikan pilihan buat Mhm. manusia untuk menolak dia. Artinya ya manusia Mmm. mau nggak mau, suka nggak suka, karena ada Tuhan menunjukkan dirinya secara jelas seperti itu, mau nggak mau ya Tuhan, mau nggak mau manusia harus Iya, percaya gitu. Dan akhirnya percaya, benar. nggak ada lagi free will gitu. Jadi menurut gue tuh Mmm. Tuhan tuh sudah mendesain dirinya sedemikian rupa supaya manusia tuh tetap memiliki pilihan yang bebas gitu. Gitu sih. Mmm. Wow. Jadi gue nggak setuju sama konsep mengenai itu sih, kayak grace tersebut dipaksakan dan orang nggak punya pilihan untuk menolak itu sih. Gitu sih kalau gue. Mmm. Kalau lu gimana deh? Wow, itu bener banget sih, Thor. Gue juga setuju sama lu, ya memang Roh Kudus itu sendiri juga adalah salah satu gambar daripada grace gift ya, maksudnya kita tidak mendapatkan dengan works ya, maksudnya, ya grace alone gitu, makanya karena ya grace gift itu sendiri dan kita juga, sama-sama tahu bahwa di Perjanjian Baru dikatakan bahwa kita, bisa grieve the Holy Spirit gitu. Do not grieve the Holy Spirit, artinya kita bisa grieve the Holy Spirit, kayak kata lu tadi bener banget. Artinya kalau kita bisa grieve the Holy Spirit karena kita bisa menolak untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu yang, gue percaya dan, eee biarpun memang di ayat Filipi ini dikatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya dan Paulus juga pernah ngomong bahwa I labor more than you all gitu, but not I, yet not I, but the grace of God who works in me abundantly gitu. Jadi maksudnya kayak ya memang semuanya kayak Paulus akan ngomong kayak oh ini dari kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan, tapi kita harus tahu konteksnya di sini mungkin kasih karunia itu luas gitu. Kalau kita lihat grace itu sendiri artinya itu luas. Kadang dibilang unmerited favor, kadang bilang mercy, kadang bilang loving kindness. Jadi ini kata grace itu sendiri, hasrat itu luas banget gitu artinya. Dan salah satu arti daripada grace ini adalah empowering agent. Sebenarnya empowering agent dalam arti dia memberikan kita kemampuan untuk melakukan, tapi bukan melakukan. Dia memberikan kita kemampuan, bukan untuk melakukan. Bukan, maksudnya dia memberikan kita kemampuan untuk melakukan. Bukan dia memberikan kita langsung jadi bukan dia yang melakukan, Iya, maksudnya iya. kayak dia memberikan kemampuannya ada, kemauannya ada. Nah, Iya. that's grace gitu. Ada Hmm. kemauan untuk kita misalnya melayani di bidang kids ya, anak-anak, ada kemampuan di sana untuk kita handle cara anak-anak. Tapi balik lagi ada soul dari jiwa kita di sana, di mana malas lah gue, maksudnya mending gue nonton YouTube aja deh. Nah itu kan diri kita, bukannya tiba-tiba grace ada di sana, kemudian kita langsung kita langsung ambil kesempatan itu untuk melayani, enggak juga kan? Karena kenyataan bahwa kita seringkali menolak apa yang kita tahu harus kita kerjakan itu juga udah menunjukkan kita ada pertengkaran di dalam diri kita sendiri sebenarnya antara kita mau mengikuti diri kita, iblis ataupun Tuhan gitu ada. Dan di sini di dunia ini juga ada dua kingdom kan sebenarnya, the kingdom of heaven dan kingdom of the hell itu sendiri, Iya. ada iblis juga. Dan iblis juga dikatakan the god of this world juga. Jadi kita nggak semerta-merta kita mendapatkan grace kemudian kita langsung melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena kalau memang itu udah terjadi, kita nggak perlu lagi dipimpin oleh Roh Kudus, karena kita otomatis kan, kita nggak perlu dipimpin dong. Iya. Kita diproses aja, maksudnya diproses kayak kesurupan, tiba-tiba kita jalan sampai kemana. Jadi ini yang membedakan mungkin ya, ini yang membedakan antara kepercayaan yang kita percaya dengan Calvinis adalah Calvinis ini jadinya tuh tidak apa ya, ini bukan kayak lead by the Spirit, tapi ini kayak possess gitu loh, kayak seakan-akan lu menerima Roh Kudus terus udah tiba-tiba langsung melakukan segala sesuatu yang harus lu lakukan, kemudian Iya. juga udah dipilih, udah kayak ya itu partial truth lah. Tapi di sini gue nggak bilang bahwa seluruh Calvinis salah. Hanya slogan ini aja mungkin ya yang ngetren karena memang mungkin ini yang kontroversial. Oke, yang terakhir Tor, slogan kelima.
Nah ini mungkin yang paling sulit nih. Jujur ini yang menurut gue ini paling sulit sih. Iya. Yang kelima ini karena gue setuju. Nanti kita akan bahas ya. Iya. Yang kelima ini adalah perseverance of the saints. Semua orang ditentukan memiliki kuasa penuh untuk mengetahui the will of God dan melakukan keinginan Tuhan. Ini mungkin sama kayak yang tadi. Tapi yang membedakan adalah ini artinya juga bahwa keselamatan tidak mungkin hilang. Dan ini kita pernah bahas juga di episode pertama kalau nggak salah ya. Keselamatan tidak mungkin hilang daripada orang percaya. Karena perseverance tersebut memang dari awal berdasar dari Tuhan. Dan Tuhan juga yang bekerja. Jadi mustahil untuk manusia, untuk orang percaya kehilangan keselamatan. Didasarkan daripada Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal pada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu yang pertama. Yang kedua, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang mengalami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kemudian Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Aku sungguh yakin bahwa ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, ia juga yang akan menyempurnakannya sampai hari Yesus Kristus. Nah, dari sini mengimply meaning bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Ini artinya adalah bahwa nggak akan ada seorang pun orang percaya yang kehilangan keselamatannya. Kemudian juga tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tadi kan udah dibilang di Roma juga. Dan ini yang mungkin yang agak kena adalah dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. Yang Tuhan udah filter istilahnya. Dan disinilah yang mungkin menjadi dasar daripada kepercayaan mereka bahwa sebenarnya pencobaan kita aja udah nggak ada free will gitu bagi pencobaan kita gitu loh. Karena pencobaan kita terima udah disaring dulu kok. Berarti kalau mau free will, berarti kan iblis bisa menyerang kita berdasarkan yang dia mau dong. Bisa jadi semua orang diserang kayak Ayub. Tapi kan kenyataannya enggak. Kenyataannya adalah bahwa Tuhan nyaring dulu kok. Pencobaan kita udah, yang kita hadapi itu udah disaring gitu sama Tuhan. Jadi nggak mungkin something happen out of God. Maksudnya kayak, kok tiba-tiba ada ginian ya? Kok tiba-tiba ada corona ya? Maksudnya kayak, aduh Tuhan pusing juga. Nggak mungkin gitu. Jadi segala sesuatu yang terjadi ya memang udah disaring. Udah diizinkan terjadi, boleh dibilang ya. Biarpun bukan dari Tuhan. Nah, kalau menurut lu gimana tuh? Soal keselamatan, soal pencobaan, segala macam. Kalau terkait keselamatan sih, ya lu tahu ya, kalau gue kan orang yang percaya bahwa kayak keselamatan itu tidak misalnya bukan mau dia selamanya ya, maksud gue orang bisa, orang udah percaya bisa hilang keselamatan. Kalau gue percaya kayak gitu ya. Jujur. Kenapa? Karena simple sih menurut gue. Ya kalau gue ya, pola pikir gue itu gini. Keselamatan itu kan didapat dari kasih karunia Tuhan. Benar ya? Betul. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus juga salib, nggak mungkin kita dapat keselamatan. Tapi back again kan yang gue bilang tadi, keselamatan itu bisa diakses, kasih karunia itu bisa diakses melalui iman. Dan iman tersebut menurut gue ada sebuah pilihan kan. Orang mau pilih percaya atau nggak percaya. Nah jadi menurut gue kayak kalau orang sudah percaya, sudah jadi Kristen, tapi mungkin 5 tahun kemudian dia tiba-tiba murtad gitu ya. Dan dia nggak memilih lagi untuk percaya sama Tuhan. Apakah pertanyaannya akses tersebut masih didapat apa enggak gitu kan? Nah kalau gue percaya bahwa sudah tidak dapat lagi gitu. Kenapa? Karena menurut gue kayak satu sih menurut gue kayak harusnya orang yang beriman itu dilihat dari buahnya ya, gitu. So kalau walaupun dia mungkin di tahun pertama dia percaya itu buahnya kelihatan banget, cuman setelah 10 tahun murtad dan akhirnya buahnya jadinya menurut gue kayak miris ya. Orang yang misalkan murtad terus menjadikan Kristen terus tetap masuk surga gitu. Jadi kayak kalau gitu semua orang percaya dulu aja gitu ya, at least dapat kuncinya, habis itu hidup semau-maunya aja misalkan gitu. Kan nggak gitu juga. Terus yang kedua sih ada satu ayat yang gue pernah baca ini gue bacanya di 1 Timotius 1 ayat 19 sampai 12. Jadi ditulis gini kayak beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat gitu. Jadi kayak di sini tulis kayak Himeneus sama Alexander itu adalah orang-orang yang sudah beriman gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa ya at certain point kayak
kan iman mereka kandas dan akhirnya mereka ditulisnya di sini sih, Belok ya. diserahkan kepada iblis ya, berarti masuk neraka gitu. Jadi kayak kalau gue sih melihatnya bahwa kayak kalau orang tersebut nggak menjaga iman mereka ya, kesamaan tersebut bisa hilang. Kalau gue percaya kayak gitu. Kalau lu gimana? Kayak lu juga udah tahu kan, kalau gue sih gue percaya bahwa Iya. orang yang udah benar-benar lahir baru itu nggak bisa kehilangan keselamatannya berdasarkan ayat di mana Yohanes waktu itu gue pernah sharing juga. Yohanes berkata bahwa orang-orang yang memang they leave us because they never been with us gitu. Maksudnya dia karena memang mereka dari awal bukan, dia ada di gereja, dia ada bersama-sama dengan kita, tapi dia nggak pernah benar-benar lahir baru atau benar-benar percaya, sehingga itu akan ketahuan daripada result ataupun hasilnya mungkin masalah waktu gitu, baik 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian dia akan pergi gitu, karena memang dari awal he never with us gitu, dia memang dari awal tidak pernah bersama-sama dengan kita, dia ada bersama secara fisik sama kayak Yudas gitu. Ini gue percaya sih sama kayak Yudas, di mana Yudas ada bersama-sama dengan Yesus. Maksudnya kayak kita susah bedain antara orang yang benar-benar udah lahir baru atau belum kan, karena itu kan masalah rohani orang tersebut. Ada orang yang jahat tapi udah lahir baru mungkin ya, tapi dalam proses gitu ya, maksudnya proses dia berubah gitu. Tapi ada juga orang yang kita pikir baik, bermoral, nggak taunya dia belum lahir baru gitu, dan tinggal nunggu waktu kapan itu akan ketahuan sih. Dan ini yang gue percaya, dan kalau ngomong soal keselamatan sendiri, gue percaya sih ada, kalau ngomong soal percaya dan murtad ya, yang pertama yang gue percaya adalah bahwa dosa kita nggak akan pernah bisa melampaui kasih karunia Tuhan. Ini yang gue percaya. Maksud gue tuh adalah orang yang kita pure, kita percaya pada Tuhan Yesus, nggak mungkin kita melakukan dosa yang lebih besar daripada keselamatan tersebut yang diberikan Tuhan. Jadi kita orang percaya juga berdosa kan. Maksud gue tuh kita masih ngelakuin dosa lah ya. Maksudnya kalau kita mau kita nggak berdosa, kita nipu diri kita sendiri. Itu juga dibilang di Yohanes. Nah, jadi yang gue percaya pertama, dosa nggak pernah bisa membuat kita kehilangan keselamatan kita. Ini yang pertama. Yang bisa membuat kita kehilangan keselamatan. Ini yang kedua adalah, kalau gue ikut dari logika lu, ini adalah keputusan free will. Ini artinya kita bukan kehilangan keselamatan, tapi kita memilih untuk meninggalkan keselamatan yang kita terima. Jadi kalau kehilangan kan konteksnya kayak gue ngelakuin sesuatu, terus kehilangan gitu. Gue hilang gitu. Maksudnya keselamatan itu lepas dari gue. Roh Kudus itu lepas. Nah, mungkin konteksnya kita harus tahu kehilangan. Dalam arti gue berdosa sebanyak mungkin, terus Roh Kudus itu terbang gitu, hilang dari gue, karena gue melakukan dosa yang lebih besar. Nah, kalau kita dari kerangka pikir ini, maka jawabannya adalah tidak, karena nggak ada dosa yang lebih besar daripada keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, kita sama setuju dulu dari situ pertama. Kalau yang kedua daripada murtad, oke, gue di sini kalau memang ada ayat-ayat yang juga mensetujui bahwa manusia bisa murtad. Contohnya adalah apostasi ataupun falling away di zaman akhir, di mana manusia akan falling away daripada imannya, atau banyak yang akan meninggalkan imannya. Dan coba kalau kita konteksnya berpikir di luar daripada Yohanes yang tadi gue bilang ya, bahwa mereka yang belum lahir baru, anggaplah mereka udah lahir baru. Tapi itu berarti artinya adalah mereka yang meninggalkan. Bukan mereka kehilangan keselamatannya, tapi mereka yang meninggalkan keselamatannya. Jadi kalau kita ngomong kehilangan keselamatan karena dosa, itu nggak mungkin. Ya, itu pertama. Kedua, kalau orang meninggalkan keselamatannya, ya memang ada beberapa ayatnya di situ. Dan gue nggak akan bilang bahwa opini gue yang benar, tapi itu mungkin nggak, ada kemungkinan juga gitu, ada kemungkinan juga. Ya, jawabannya adalah nggak usah ninggalin kepercayaan lu, gitu aja sebenarnya. Tapi kalau yang gue bilang adalah untuk orang Kristen yang tetap stay di Kristen, tetap stay bersama Kristus, tidak akan ada dosa yang bisa memampukan dia untuk kehilangan keselamatan, kehilangan aksesnya dengan Tuhan. Nggak mungkin, karena God's grace itu renew every morning gitu, baru setiap pagi. Dan kalau kita mau bertobat pagi ini, masih ada kesempatan terus gitu. Kesempatan itu masih terus ada, dan nggak akan ada dosa yang membuat Tuhan nggak bisa lagi menolong kita, itu nggak mungkin. Dan iya sih, itu aja mungkin konteksnya ya, ada dua kemungkinan. Jadi yang pertama adalah dosa nggak mungkin. Kalau murtad itu artinya kita meninggalkan iman yang kita udah percayai. Mungkin itu aja sih yang kalau gue boleh memberikan konklusi, ya feel free aja. Kalau sih yang ketiga adalah yang gue pikir adalah what works with you aja sih. Yang ketiga, kalau tadi kan gue bilang bahwa what works with you aja. Maksud gue, kalau lu merasa ketika lu berpikir lu bisa kehilangan keselamatan, kemudian ada rasa takut di sana mencekram, jadinya lu malah insecure ataupun nggak aman, maka you better believe what I believe gitu kan. Maksud gue, ini kan juga nggak ngaruh kan selama kita tetap bersama dengan Kristus ya. Jadi kalau gue lebih secure, gue lebih merasa secure dan aman, dan dan lebih dekat hubungan gue dengan Tuhan ketika gue percaya bahwa keselamatan gue nggak bisa hilang gitu. Dan ini tidak membuat gue menjadi
orang-orang yang bilang bahwa if God's grace abound, and kan Paulus bilang kan, when sin increase, grace much more abounded gitu. Dan kemudian orang Farisi berkata bahwa kalau gitu kita bisa melakukan seenaknya dong. Ya kan kita dosa aja. Dan demikian kasih karunia Tuhan much more abounded. Tapi lucunya adalah orang yang ngomong itu adalah bukan para pendosa. Orang yang ngomong itu adalah orang Farisi yang memang gak selamat. Nah, maksud gue tuh artinya adalah ada orang-orang yang memang apa ya, yang nggak selamat ya akan berpikir kayak gitu. Tapi kalau gue sendiri, gue menerima God's grace ya, gue percaya bahwa keselamatan gue nggak bisa hilang, dan ini membuat gue semakin dekat dengan Tuhan kok, semakin secure dengan Tuhan, dan semakin freely. Maksud gue tuh semakin gue melakukan kayak kita bikin podcast segala macam YouTube itu freely, bukan karena gue harus. Tapi ketika gue percaya bahwa keselamatan itu bisa hilang dan gue harus mengerjakan keselamatan gue, ini jadinya save by works bukan by grace. Ngerti gak? Ini jadinya membuat pola pikir gue berpikir bahwa gue harus kalau gue menaruh Tuhan, jadinya Tuhan kayak bos yang menaruh ekspektasi di atas gue. Kalau gue nggak nyampe standar ini, lu quit. Nah, ini yang menyebabkan gue lebih memilih untuk percaya bahwa gue nggak bisa kehilangan keselamatan gue whatever happen, karena memang the love of God, the grace of God, it's unmerited, dan access by faith, dan selama gue stay di sana, maka gue nggak akan kehilangan posisi itu. Daripada gue memilih untuk gue percaya keselamatan itu bisa hilang, dan gue ngerjakan keselamatan gue sampai ke poin dimana gue insecure, dan itu yang membuat gue akhirnya jadinya meninggalkan kekristenan justru. Kalau gue ya, mungkin jadi kita harus tahu, tergantung daripada diri kalian sendiri juga, yang mana yang that will makes you more secure sih. Maksud gue tuh jadi jangan sampai berpikir bahwa Tuhan juga kayak bos yang nunggu KPI ya. Hari ini KPI-nya mana nih? Maksudnya gimana nih? Lu udah standar lu kecewa banget nih, hari ini lu lebih jelek daripada tahun lalu gitu. Udahlah lu, maksudnya jangan berpikir kayak gitu. Itu yang gue takut sih. Jadi ya mudah-mudahan bisa memberkati. Ada lagi tuh yang mungkin lu mau tambahin? Mungkin terkait dengan Calvinis kali ya. Mungkin tadi kan kita sebenarnya secara overall kita nggak terlalu setuju lah ya dengan poin-poin, atau mungkin nggak setuju sepenuhnya ya. Cuman jadi mungkin gue mikir sedikit pandangan sih, kenapa orang Calvinis dipercaya dengan hal ini gitu ya. Sebenarnya mereka ada mungkin dasar ini sih, karena mereka percaya bahwa Tuhan tuh punya foreknowledge ya. Tuhan itu tuh kayak bisa melihat ke depan. Jadi Tuhan tuh kayak udah tahu nih pada saat Victor lahir, Tuhan udah tahu Victor tuh end up-nya akan seperti apa, pilihan-pilihan apa yang Victor akan ambil gitu. Dan dari hal tersebut Tuhan makanya memilih gitu. Jadi kesannya jadi walaupun itu kesannya kayak Tuhan memilih, tapi sebenarnya Tuhan tuh memilih karena dia udah tahu sebenarnya akhirnya tuh seperti apa. Jadi kayak itu yang membuat jadi kayak mungkin supaya adil lah ya kan. Soalnya kita kan kesannya kayak kan seakan-akan kayak Tuhan tuh nggak punya basis apa-apa untuk memilih manusia ya. Kesannya kayak Tuhan tuh asal pilih gitu. Bukan. Jadi kalau Calvinis itu percaya bukan asal pilih, tapi karena Tuhan punya foreknowledge itu, dia udah tahu nih orang-orang mana yang akan memilih dia dan orang-orang mana yang bukan memilih dia. Dan buat orang-orang yang end up akan memilih dia, inilah yang akan disebut sebagai orang-orang terpilih. Jadi tapi itu satu sih background dari si Calvinis. Cuman ada hal lainnya juga yang tetap menurut gue kurang setuju adalah mereka tapi biasa meminimalisasikan free will manusia sih gitu. Jadi kayak karena gini, kalau gue sih setuju adalah sebenarnya yang imbang tuh artinya bahwa Tuhan memberikan grace-nya, tapi tetap manusia punya pilihan kan. Tapi kayak di Calvinis ini memang peranan manusia memilih itu benar-benar kecil sekali sih gitu. Dan itu sih yang sebenarnya yang gue nggak itu setuju. Jadi sebenarnya ada juga, tapi menurut gue kita cukup berhati-hati juga, jangan sampai terlalu ekstrim. Kalau terlalu ekstrim itu nanti masuknya ke itu tuh yang gue bilang tadi, Arminianisme ya, kalau nggak salah. Jadi itu apa tuh, Tor? Itu jadi biasanya tuh selalu kalau debatnya dua itu deh. Satu ada Calvinis, dua ada Arminianisme ini. Itu mirip sebenarnya, cuman dia doktrinnya adalah manusianya itu lebih punya, bisa dibilang apa ya, lebih absolut dibandingkan Tuhan. Jadi manusia itu lebih punya hak, misalnya free will manusia itu lebih besar banget peranannya dibandingkan dengan kedaulatan Tuhan. Ada contohnya? Jadi contohnya kayak gimana? Jadi istilahnya itu kayak ya keselamatan itu benar-benar depend on human gitu. Jadi tuh istilahnya kayak tapi kan memang manusia memilih ya? Iya, tapi kayak kata lu kan?
benar betul, tapi kayak benar-benar peranan Tuhan tuh kecil sekali kalau dipahami itu sih. Jadi benar-benar peranan Hmm. jadi manusia itu berperan sangat besar dalam keselamatan. Jadi gitu. Jadi kayak which is itu Hmm. benar-benar kebalikannya Calvinis lah. Jadi kayak which is Iya, itu iya. juga menurut gue satu spektrum ekstrim yang lainnya. Jadi menurut gue sih gue sih tipe orang yang berada di tengah-tengah ya gitu. Maksud gue, Mhm. gue percaya kedaulatan Tuhan, tapi gue percaya juga Tuhan juga memberikan kita free will tersebut sih untuk bisa memilih gitu. Jadi kayak ya mungkin mungkin itu sih, dan mungkin kalau teman-teman yang tertarik juga bisa mempelajari lagi ya dalam mengenai Calvinis, dan juga mungkin dan yang penting adalah terlepas dari perbedaan pendapat yang kita punya, sebenarnya intinya ini ini kok yang gue bilang tadi sebenarnya masih dalam konteks kekristenan sih sebenarnya gitu. Dan Iya, sebenarnya dengan kita mempercayai hal ini atau enggak, sebenarnya harusnya sih ya nggak terlalu mempengaruhi nggak bagaimana kita hidup ya. berpengaruh. karena Betul, karena basically nggak berpengaruh. keselamatan sih Pak, karena menurut gue sepintar-pintarnya manusia mencoba berpikir mengenai keselamatan, sebenarnya nggak akan ada yang pasti juga sih. Betul, mhm, Karena keselamatan itu ujung-ujungnya mhm. kan dari Tuhan. Jadi kayak Dari uh, Tuhan, ya ini baik untuk diperbincangkan, tapi menurut gue kayak nggak perlu sampai diperdebatkan sampai akhirnya menganggap satu sesat dan satu nggak sesat sih. Menurut gue sih kayak gitu sih. betul, Itu sih bener. dari gue. Dan Wow, wow. dari lu gimana? Iya Ada bener, pertama nggak? setuju banget sih, Tor. Iya, gue setuju banget sih, Tor, dan iya seringkali kita tuh manusia tuh sifatnya gitu ya, maksudnya selalu ekstrim gitu. Love ekstrim jadi new age, maksudnya kayak segala sesuatu yang ekstrim tuh jadinya nggak benar gitu. Jadinya juga ada juga yang word of faith kan, word of Hmm, faith semuanya berdasarkan pada faith. Tapi sebenarnya juga kita harus tahu bahwa ada hal-hal juga yang memang by grace kayak tadi Yohanes Pembaptis dari janin udah ada apa ya? Udah Roh Kudus gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kalau kita lihat the gospel juga di mana ada orang-orang yang punya iman, great faith di mana dia touch the hem of the garment of Jesus Christ, kemudian dia sembuh dari pendarahannya. Ada juga yang kayak centurion, maksudnya dia bilang just speak dan ya, hambaku akan sembuh. Ini great faith. Tapi ada juga di mana orang buta yang uh, ada orang buta juga yang dia nggak ngapa-ngapain, kemudian Tuhan datang ya, gitu. Maksudnya apa yang kau mau dia sembuhin. Ada juga orang yang di Gate of Bethesda ya gue lupa, yang dia udah 38 tahun dia lumpuh, kemudian dia bilang apa yang lu mau, dan dia bilang bahwa gue nggak bisa sembuh karena setiap kali ada malaikat turun orang lain udah nyampe duluan. ya, Jelas nggak ada iman di sana dan karakternya juga buruk. Dari mana kita tahu karakter buruk? Karena setelah dia disembuhin, dia kasih tahu ke orang Farisi. Dia kasih tahu ke orang Farisi kalau Yesus yang nyuruh gua, nyembuhin gua, karena orang Farisi negur dia bawa kasur di hari Sabat. Jadi dari karakternya aja nggak ada ya, nggak ada something yang membuat Tuhan itu harus menyelamatkan dia gitu. Dan nggak ada iman juga kok nih orang. Tapi ya itulah grace gitu. Grace datang ya, dia bisa nyembuhin lu. Ya itulah maksudnya doktrin daripada Kristenan tuh nggak cuman iman doang, nggak cuman grace doang, ada juga bagian untuk iman, ada bagian untuk grace, ada juga bagian untuk yang lainnya sih. Maksudku tuh kayak ada divine hardening juga ya. Kalau tadi kan grace itu mungkin kepada uh, positifnya lah ya, tapi kalau kita lihat di Firaun juga, Tuhan juga mengeraskan hati Firaun, divine hardening lah ya namanya ya. ya, Nah itu juga gimana cara kita menjelaskan itu kalau kita cuma ngelihat dari mata faith dan grace ya, alone gitu. Jadi ya kita juga betul. harus tahu bahwa ada personality, ada moral. Tuhan kita bukan Tuhan yang sistematis yang dijelaskan di New Age, tapi Tuhan kita juga Tuhan yang punya moral, punya personality, kita juga percaya bahwa God sovereignty itu benar, ada kedaulatan Tuhan di mana Tuhan istilahnya Tuhan bisa mengeraskan hati Firaun gitu. Maksudnya tuh ya memang dia pantas juga kalau kita baca ya. Dia pantas untuk dikeraskan gitu. Tapi ya kalau kita nggak akan nyalain Tuhan kenapa dia mengeraskan hati Firaun sebenarnya. Dan kalau kita baca dari bahasa aslinya juga seringkali itu dalam bentuk permissive tense. Jadi ada yang ketika orang mengeraskan hatinya, Tuhan mengizinkan aja dia mengeraskan hatinya sampai ke titik itu gitu. Ya, Jadi nggak selalu Tuhan yang mengeraskan hatinya, tapi bisa jadi Tuhan juga mengizinkan aja, membiarkan Firaun mengeraskan hatinya sampai kayak gitu. Jadi kita juga harus bersyukur kenapa kita sampai sekarang masih nggak keras ya. Maksudnya kayak ketika dengar A, B, ya udahlah. Maksudnya kita nggak terlalu keras. Karena memang ada pekerjaan daripada grace gift juga, Roh Kudus di sana. Ya betul. mungkin itu aja yang pengen gue tambahin, Tor. Ya, Kalau gitu, karena udah cukup lama, kita tutup aja sampai sini. boleh. Dan untuk teman-teman yang pengen uh, kasih kita topik ataupun pengen nanya soal apapun itu tentang kekristenan ataupun apologetika,
bisa langsung ke Instagram kita di @catatan5.id ataupun di Instagram gue @denis.johan, atau lu di mana, Tor? Gue di @victoritia. Ya, ataupun di channel YouTube Perisai Iman. Yes. Oke, kalau gitu kita sampai di sini. Stay safe dan selamat honeymoon, Tor, bentar lagi. Dan jangan lupa bawa Alkitab dan Alkitabiah, honeymoon yang Alkitabiah nanti di sharing ya, Tor, mungkin di minggu-minggu berikutnya. Siap. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu, teman-teman. See you and God bless.